Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di hari ini kita masuk di pembahasan maf'ul mutlak. Alhamdulillah setelah selesai dari kajian pembahasan maf'ul bih beserta apa yang di-i'rab sebagai maf'ul bih, yaitu munada, yang pembahasannya Masya Allah kita ambil 3 kali pertemuan munada karena panjang. Sekarang kita masuk di maf'ul yang berikutnya adalah maf'ul mutlak. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wal maf'ul al-mutlak. Ini atop ke maf'ul bih. Termasuk isim yang mansub adalah maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Tentunya ini mudah bagi antum, karena ini kita berulang sudah keberapa kali ini? Ini keempat. Kita sudah ambil di Miftah, Tuhfah, Mutamimah. Ini keempat kalinya berulang maf'ul mutlak. Wa huwal masdarul fadlatu al-musallatu alaihi amilun min lafdihi. Na'ka darabtu dorban au min ma'nahu kaqa'atu julusan wa qad yanubu anhu ghairuhu kadarbatuhu darabtuhu sauton ajliduhum samanina jaldatan fala tamilu kullal maili walau taqawwala alaina ba'dal aqawili walaysa minhu wa kula minha rogodan. Kata beliau rahimahullah, ini pembahasannya sudah penuh, itu sudah semuanya sudah disinggung oleh penulis. Maf'ul mutlak dia adalah masdar, tentunya yang mansub. Tidak perlu lagi disebut masdar mansub, karena ini di bab apa? Mansub. Beliau langsung sebutkan, dia adalah masdar. Tentunya masdar yang mansub. Al-fadlah, pelengkap dalam kalimat, artinya bukan umdah. Bukan pokok kalimat. Beda kalau fa'il, itu pokok kalimat. Kalau masdar maf'ul mutlak, itu fadlah, pelengkap. Misalnya antum kata darabtu Zaidan dorban. Darabtu Zaidan dorban. Ini dorban apa? Fadlah, karena bisa hilang. Bisa hilang. Bisa kita katakan darabtu Zaidan. Itu sudah cukup. Darabtu Zaidan. Itu sudah apa? Cukup. Iya, dia fadlah. Al-musallat, yang diamalkan. Alaihi padanya, amilun min lafdi, amil dari lafadznya. Karena maf'ul mutlak ini bisa selafat dengan amilnya. Seperti darabtu dorban. Yang beramal padanya apa? Yang musallat, yang dikuasakan padanya untuk beramal. Darabtu, yang selafat dengan dorban. Au min makna, atau yang semakna dengannya. Karena maf'ul mutlak terbagi 2 jadinya. Maf'ul mutlak lafzi, ada maf'ul mutlak maknawi. Kaqa'atu julusan, yang musallat, yang dikuasakan, diamalkan padanya siapa? Qa'atu. Ya kan? Julusan, beda lafaz sama makna. Selesai sampai di situ. Wa qad yanubu anhu ghairuhu. Kadang selainnya bisa menggantikan masdar. Artinya yang menjadi maf'ul mutlak itu boleh selain masdar. Aduh, bisa paham ini? Boleh selain apa? Masdar. Siapa saja? Belum bilang darabtuhu sauton. Seperti darabtuhu sauton. Sauton, apa artinya sautan? Sauton
tongkat atau cambuk. Itu kan bukan masdar, itu isim jamil. Tapi dia datang untuk menggantikan masdar. Dan i'rabnya di sini adalah maf'ulun mutlak. Ini yang pertama yang bisa menggantikan masdar, yaitu alat. Alat, bukan isim alat, tapi alat. Kata-kata yang bermakna alat. Boleh antum ganti di sini sau, bukan sautan. Bisa antum ganti dengan darabtuhu ason. Saya memukulnya pakai kayu. Dipahami ini yang pertama. Yang kedua, fajliduhum samanina jaldatan. Jaldatan itu tamyiz. Dari apa? Samanina. Samanina sendiri itu sebagai maf'ul mutlak ala sabilin niyabah untuk menggantikan masdar. Ini yang kedua yang bisa menggantikan masdar, yaitu al-adadu. Kalau tadi alat, kalau ini al-adad, bilangan. Bilangan bisa menjadi maf'ul mutlak i'rabnya. Jadi samanina mansub. Paham kan? Maf'ul mutlak mansub. Yang berikutnya, yang keempat, yang ketiga, yang bisa menggantikan maf'ul masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Fala tamilu kullal maili, yaitu lafadz kul. Bisa di-i'rab sebagai maf'ul mutlak, naib anil masdar. Tapi syaratnya kalau dia diidofakan ke masdar. Jadi kullal mail. Asalnya itu fala tamilu mailan. Fala tamilu mailan. Mailan itulah yang menjadi maf'ulun mutlak. Tapi ketika masuk kul, maka al-maili menjadi mudhafun ilai, maka kullanya yang menjadi maf'ulun mutlak. Ini yang ketiga. Yang keempat, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Ba'do, lafaz ba'do bisa menjadi maf'ul mutlak padahal bukan masdar. Bisa menjadi maf'ul mutlak padahal dia bukan apa? Masdar. Lafaz ini syaratnya juga sama dengan kul, diidofakan kepada masdar. Jika dia diidofakan kepada apa? Masdar. Ini 4 hal, 4 perkara yang bisa menjadi maf'ul mutlak padahal dia bukan masdar. 1 alat, yang kedua adat, yang ketiga kul, yang keempat ba'd. Jelas ini? Jelas ya? Ini yang menggantikannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, walaisa minhu, dan bukan termasuk dari maf'ul mutlak. Wa kula minha rogodan, kata rogodan bukan dari maf'ul mutlak. Kenapa? Ya coba antum lihat. Rogodan tidak selafat dengan wakula. Tidak juga semakna, bukan juga stabilin niyabah. Kan dia memang masdar. Kan dia bukan memang apa masdar. Cuman tidak semakna, tidak selafat. Maka boleh bilang bukan darinya. Tapi apa i'rabnya? Nanti bisa di-i'rab dia na'at untuk maf'ul mutlak yang dihilangkan. Bisa dibilang wakula minha lan rogodan. Kami ini jelas kan? Bisa. Yang jelas dia bukan maf'ul mutlak. Ciri-cirinya yang bisa langsung dilihat itu tadi. Secara maf'ul mutlak kalau bukan dia naib, bukan yang menggantikan masdar, maka harus selafat atau apa? Semakna. Harus selafat atau semakna. Selesai maf'ul mutlak. Syarah. Lamma anhaitul qawla fil maf'ul bih wa ma yata'allaqu bihi min ahkamil munada. Tatkala saya selesai dari berbicara pada maf'ul bih dan apa yang terkait dengannya dari hukum munada, syara'tu fil kalami ala tsani, maka saya memulai berbicara pada yang kedua, minal mafa'il, dari maf'ul. Wa huwal maf'ul mutlak, yaitu maf'ul mutlak. Wa ibaratun an masdarin fadlatin tasallatu alaihi amilun min lafdhihi aw min ma'nah. Dia adalah ibarat dari masdar fadlah, lengkap bukan umdah. Tasallatu alaihi, yang
amilun, amil dari lafadznya atau maknanya tasallatu alaih, beramal padanya. Itu ciri-ciri dia. Yang mana amil yang beramal padanya selafat atau semakna. Itu sudah ciri-cirinya. Fal awal, contoh yang selafat. Yang pertama ke qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Lihat, taklima, selafat dengan kallama. Wasani nahu, yang kedua nahu qaulika, yang contoh ucapan antum, qa'attu julusan. Contohnya adalah qa'attu julusan. Ta'allaitu halfatan. Lihat. Ta'allaitu halfatan. Qa'attu julusan, semakna. Ta'allaitu halfatan, semakna. Saya bersumpah. Halfatan. Halfatan juga sumpah. Halfatan juga adalah apa? Sumpah. Jadi semakna. Wa qala syair, berkata penyair. Berkata penyair, ta'alla ibnu Ausi halfatan la yarudduni ila niswatin ka'annahunna mafaidu. Mana dia? Ta'alla ibnu Ausin halfata. Paham? Ta'alla maknanya apa? Bersumpah. Ibnu Aus bersumpah halfatan dengan satu sumpah. Karena ini maf'ul mutlak li bayanil adad. Karena ini halfatan wazan apa, Pak? Fa'latan. Anda bisa paham ini? Jelas. Alhamdulillah. Wa dzalika li annal aliyata hiyal halib wal qu'ud huwal julus. Demikian itu karena al-aliyah dia adalah al-halib, sama maknanya. Wal al-qu'ud dia adalah al-julus, sama. Semakna. Wa tarawtu bi dzikril fadlah. Saya keluarkan dengan penyebutan fadlah. Dia itu fadlah. An-nahwi qaulika, keluar dengan contoh ucapan antum, kalamuka kalamun hasanun. So lihat kalam yang kedua dan kalam yang pertama. Di samping dia tidak mansub, dia juga di sini adalah fadlah. Kan kalam masdar kan? Cuman dia di sini umdah. Coba hilangkan kalam yang pertama atau kalam yang kedua. Bisa enggak? Enggak bisa karena ini mubtada khobar. Paham ini? Berarti dia walaupun masdar bukan maf'ul mutlak karena dia umdah, pokok kalimat enggak bisa hilang. Wa qaulil Arab, dan perkataan orang Arab, jadda jidduhu. Perkataan jidduhu itu masdar. Tapi masalahnya dia marfu, fa'il. Boleh enggak hilang? Enggak boleh hilang, kan dia bukan fadlah. Fakalamu tsani wa jidduhu, maka kalam yang kedua dan jidduhu masdaron. Dia masdar. Sullitu alaihi ma'amilun min lafziha. Diamalkan padanya amil dari lafadznya. Lihat, kalam. Jadda jiddu. Ya kan? Diamalkan padanya amil selafat dengannya. Wa huwal fi'lu fil mithali tsani, fi'il pada contoh yang kedua, wal mubtada fil mithalil awal. Dan mubtada yang beramal pada contoh yang kedua pertama. Binaan ala qauli Sibawai, dibangun di atas ucapan pendapat Sibawai. Innal mubtada amilun fil khabar. Bahasanya yang beramal pada mubtada adalah siapa kok? Walaisa min babil maf'ul mutlak fi syai'. Dan ini bukan sama sekali dalam bab maf'ul mutlak. Karena pertama marfu, yang kedua adalah umda, pokok kalimat. Selesai kan? Mudah sekali. Hanya itu sebenarnya. Kemudian kalau hanya fokuskan berikutnya saja. Wa qad tunsabu asya' 'alal maf'ul mutlaq wa illam takun masdaron. Kadang dinasab beberapa perkara di atas maf'ul mutlaq walaupun dia bukan masdar. Wa dzalika 'ala sabilin niyabah 'anil masdar. Demikian itu dia sebagai pengganti dari masdar. Demikian itu kalau dia sebagai apa? Sebagai apa? Pengganti dari masdar. Nah, contoh kul wa ba'd. Mudhofain ila masdar. Kul dan ba'd yang disandarkan kepada apa? Masdar. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal maili. Mudah. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Belum satukan ini karena sama-sama syaratnya disandarkan kepada masdar. Karena sudah jelas di matan, insyaallah ini mudah. Wal adad. Yang ketiga adat. Nah, fajliduhum samanina jaldatan. Jaldatan tamyiz. Samanina itu dia. Fasamanina maf'ul mutlak. Wa jaldatan tamyiz. Wa asmaul alat, dan isim-isim alat. Isim-isim yang bermakna apa? Alat.
Nah, contoh darabtu sauton au ason au mikroatan. Semua ini saya pukul dengan cambuk, saya pukul dengan tongkat, saya pukul dengan mikroah, palu-palu. Palu ya. Kalau palu-palu orang Makassar ya. Nanti orang Jawa tidak mengerti. Iya. Saya pukul dengan palu. Jelas kan? Selesai. Sampai situ titik. Walaista mimma yanubu anil masdar sifatu. Dan ingat, itu saja yang bisa menggantikan masdar. Berapa tadi? 4. Kul, ba'at, adat, ala. Na'at masdar, kalau dihilangkan maf'ul mutlaknya, tidak bisa menggantikan. Kan biasanya gini, kan kalau ada 2 maf'ul, maka yang menggantikan fa'il maf'ul awal. Kan begitu kan? Ini tidak. Na'at tidak bisa menggantikan masdar. Karena tidak masuk di 4 tadi. Makanya boleh bilang, bukan dari yang menggantikan masdar sifatnya. Nah, wa kula minha ragadan. Khilafan lil mu'ribin, berbeda dengan orang-orang yang meng'irab. Za'mu annal asla, mereka menyangka katanya asalnya adalah aklan, ragadan, wa anna hudifal mausuf. Ini ceritanya, maksudnya menurut mereka. Dihilangkan mausufnya yaitu aklan, wa nabat sifatu manabahu, dan sifat menggantikan tempatnya yaitu ragadan. Fantasobatin tisobah, maka dia ternasobkan seperti dinasobkan dia sebelumnya aklan. Itu kata mereka. Wa madhabu sibawai anna dzalika innama huwa hal. Paham kan? Tadi bisa beliau katakan sifat, kemudian di sini dia katakan hal. Gimana ini? Karena hal juga dinamakan sifat dari sisi penamaan. Hal juga dinamakan apa? Sifat dari sisi apa? Penamaan. Dipahami ini? Iya, karena dia mirip dengan hal kan? Ja'a Zaidun rakiban. Datang Zaid yang sedang dalam keadaan apa? Berkendara. Berarti mirip dengan apa? Sifat. Dia hal dari masdar fi'il al-mafhum minhu yang dipahami dari kalimat sebelumnya. Wa takdir fakula halata kaunil akli rogodan. Dipahami ini? Makanlah dalam keadaan keberadaan makan kalian itu dalam keadaan apa? Rogodan. Wa yadullu ala dzalika annahum yaqulun, di antara yang menunjukkan hal itu bahasanya mereka berkata siro alaihi tawilan. Siro alaihi tawilan. Gimana ini? Fayuqimunal jar wal majrur maqamal fa'il. Mereka mendudukan kedudukan jar majrur itu tempatnya fa'il. Karena siro kan fi'il apa? Fi'il apa tadi siro? Fi'il majhul. Sebenarnya ini antum perlu ingat dulu sebelumnya, yang bisa menggantikan fa'il ada berapa? Nah, yang bisa menggantikan fa'il dulu. Pertama maf'ulun bih. Kedua maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dulu. Ya kan? Fanufikha fihi nafkhatun. Maf'ul mutlak. Kedua, ketiga jar majrur, keempat dzaraf. Nah, 4 perkara menggantikan fa'il. Kalau ada maf'ulun bi, maka ini kan tidak boleh. Maf'ul mutlak, dzaraf, jar majrur tidak boleh. Kan begitu? Perhatikan cara berdalil penulis di sini. Dalam sekali, lihat. Siro alaihi tawilan. Seandainya tawilan, ini kan tawilan ini na'at dari maf'ul mutlak. Siro alaihi sayron tawilan. Seandainya dia bisa menduduki kedudukan masdar, Anda bisa paham ini? Pasti dia bisa menjadi naibul fa'il. Belum ingin membuktikan bahwa rogodan bukan siapa? Bukan maf'ul mutlak yang menggantikan masdar. Kenapa? Karena di contoh lain dia tidak bisa menggantikan masdar sebagai naibul fa'il. Paham pendalilannya? Sangat jauh pendalilannya. Cuman harus diteliti, harus antum teliti. Lihat kata beliau rahimahullah. Fayuqimunal jar majrur maqamal fa'il. Mereka mendudukkan jar majrur sebagai makomnya fa'il. Kenapa bukan tawilan saja? Yang tawilan adalah na'at
Dari masdar yang dihilangkan sebagai penggantinya. Ini menunjukkan dia tidak bisa menjadi apa? Pengganti. Lihat. La yakulun, mereka tidak bilang tawilun birofa, dengan dirofa. Fadalla ala annahu hal la masdar. Ini menunjukkan dia adalah hal, bukan masdar. Maksudnya bukan maf'ul mutlak sebagai pengganti dari masdar yang hilang. Paham pembahasan penulis? Ini dia. Wa illa lajazat iqamatuhu maqamal fa'il. Karena kalau tidak, maka dia boleh menggantikan kedudukan fa'il. Li'annal masdar yakumu maqamal fa'il bittifaq. Karena masdar bisa menggantikan kedudukan fa'il berdasarkan apa? Kesepakatan. Tapi tawilan di sini tidak. Itu menunjukkan dia tidak bisa menggantikan kedudukan masdar. Jelas pembahasannya? Selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal maf'ul lah. Sekarang pembahasan maf'ul lah yang kita kenal juga dengan maf'ul li ajli, juga kadang dikenal dengan maf'ul min ajli. Paham kan? Ini mirip dengan maf'ul mutlak, hanya saja dia masdar qalbi, masdar hati. Wal maf'ul lah wal masdarul mu'allilu li hadatin syarakahu waqtan wa fa'ila. Masya Allah, Ibnu Hisham beliau di sini pendek saja karena langsung beliau sebutkan dalam pengertian maf'ul mutlak syarat-syaratnya. Maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli dalam masdar satu. Berarti dia harus apa? Masdar. Al-mu'allil yang menjadi sebab li hadatsin untuk kejadian sebelumnya. Sholaitu imanan. Saya solat karena iman. Sebab dia solat karena apa? Iman. Syarakahu yang berserikat. Ini masdar ini berserikat dengan fi'il sebelumnya. Kejadian sebelumnya waktan. Maksudnya kata sebelumnya di Miftah saya bilang sama waktunya. Dia berkumpulan di Tufah. Wa fa'ilan sama fa'ilnya. Ya, sholaitu imanan billahi. Imanan masdar. Sholaitu fi'il. Fa'il dari sholaitu sholatu. Fa'il dari iman tu juga. Paham? Antum paham ini? Saya sholat karena iman. Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang iman? Itu maksudnya. Waktunya sama. Saya sholat karena iman. Kapan dia sholat? Saat dia beriman. Paham kan? Karena kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia sholat. Sama dengan hadis. La yastriku sarik wa huwa mu'min hinna yastrik. Pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan dia beriman ketika dia mencuri. Anda paham? Karena lalai kurang keimanannya, akhirnya dia mencuri. Itu maksudnya. Sama waktunya. Jelas ini? Jadi berserikat dari sisi waktu dan dari sisi fa'il. Pendek sekali beliau bilang, ini semua syarat dari maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Harus masdar. Masdarnya merupakan sebab sebelumnya. Dan dia sama waktunya, sama fa'ilnya. Sudah ada dari Miftah ini, pernyataan ini. Nah, kumtu ijlalan lak. Contoh, saya berdiri karena memuliakanmu. Ijlalan, masdar. Sebab terjadinya berdiri. Paham kan? Sebab terjadinya apa? Berdiri. Terus, waktunya sama. Dia berdiri saat dia muliakan. Pelakunya sama. Yang berdiri saya, yang memuliakan juga apa? Saya. Paham kan? Terpenuhi syaratnya. Fa'in faqadal mu'allilu syarton. Kalau yang menjadi ta'lil ini, menjadi sebab ini tidak terpenuhi satu syarat saja. Joro biharfi ta'lil. Maka antum jar dengan huruf apa? Ta'lil. Nah, contoh. Khalaqalakum. Kum. Kata kum. Masdar? Bukan. Maka dijar dengan huruf ta'lil. Lam. Lakum. Wa inni, dan contoh lain lagi. Wa inni lata'aruni lidhikraki hizzah. Ini beda pelakunya. Wa inni lata'aruni lidhikraki hizzah. Lidhikraki hizzah. Syahid kita dikro. Dikro di sini apa? Masdar.
Betul. Dikro di sini adalah apa? Masdar. Betul. Dia adalah sebagai apa? Masdar. Terus yang bermasalah apa? Yang bermasalah apa? Di sini pelakunya beda. Pelakunya beda. La ta'runi ini fi'il. Fa'ilnya? Fa'ilnya hizzatun. Fa'ilnya la ta'runi apa? Hizzatun. Sementara fa'ilnya dikro. Fa'ilnya dikro. Apa fa'ilnya dikro? Ki, dikro ki. Kan dikro masdar. Antum bingung kan? Dikro adalah masdar. Namanya masdar beramal-amalan fi'il. Mana fa'ilnya? Ki. Fa'ilnya adalah ki. Iya. Itu yang membuat dia beda apa? Beda pelaku. Kan syaratnya tadi kan harus mu'allil sebab sebelumnya. Itu tidak terpenuhi ketika kholaqalakum. Bukan masdar. Kalau ini karena beda pelakunya. Kalau ini beda apa? Pelakunya. Pelakunya la ta'runi. Ni-nya itu kan maf'ulun bi. Anda bisa paham ini? Kemudian ta'ru berarti fi'il belum punya fa'il. Hizzatun fa'il dari ta'runi. Kemudian la dikroki masdar. Paham kan? Fa'ilnya mana? Ki. Yang sekarang menjadi mudhafun ilai. Yang sekarang menjadi mudhafun ilai. Jadi beda pelaku. Contoh lain yang beda waktu. Wa faji'tu wa qad naddat li naumin siyabaha. Ya, sebenarnya ini cuman karena beda waktu terpaksa kita terjemahkan. Tadi juga beda pelaku kita tidak terjemahkan karena itu penyairnya ya sudah cinta sekali sama orangnya. Mengingatnya terjadi hizzah, terjadi gemetaran yang sangat. Hanya mengingat si perempuan itu, makanya tidak usah diterjemahkan. Iya, ini tetap diterjemahkan yang syait kedua ini. Karena ini kita mau tahu beda waktunya dari mana. Kalau tadi gampang, karena hanya lafaz saja, beda pelaku. Lihat, faji itu saya datang, wa qad naddat li naumin siyabaha. Dia telah membuka pakaiannya untuk tidur. Bahaya ini ya. Tapi orang berkeluarga enggak apa-apa. Yang masalah ini sama Yayat. Sama Ibe. Iya, kalau sama Pak Sunar tidak ada masalah. Pagi itu, lihat, saya datang. Dia datang kan? Wa qad naddat li naumin siyabaha. Li naumin siyabaha. Dia telah buka pakaiannya untuk tidur. Kapan dia datang? Dan kapan dia buka bajunya? Iya kan? Kapan dia datang? Sekarang kan? Kapan dia buka baju? Dia telah buka sebelumnya. Karena dia datang, sudah dia buka. Sudah siap siaga. Antum paham ini? Dipahami ini? Berarti beda apanya ini? Beda waktunya. Sama dengan kita bilang, tahaptu safaron. Saya siap-siap untuk safar. Ini tidak boleh safaron. Tapi dibaca apa? Li as-safari. Jelas wajib dijar dengan huruf jar. Syarah. As-salit minal mafa'il. Yang ketiga dari maf'ul. Al-maf'ul lah. Wa isamal maf'ul li ajli. Wa min ajli. Yang ketiga dari mafa'il adalah maf'ul lah. Kadang juga dinamakan maf'ul li ajli. Kadang juga dinamakan dengan maf'ul min ajli. Semuanya bisa antum menamakan. Wa huwa dia adalah kullu masdarin mu'allilin li hadatsin musyarikin lahu fi zamani wal fa'il. Dia adalah setiap masdar yang menjadi sebab lihadatsin untuk kejadian sebelumnya. Betul tadi itu. Dia telah buka pakaiannya karena untuk tidur. Siap-siap kan? Paham gak nih? Tapi dia tidak sama waktunya. Tidak sama waktunya. Lihat. Dia adalah menjadi sebab untuk kejadian. Musyarik lah berserikat terhadap fi'il sebelumnya. Di zaman dari sisi waktu. Wal fa'il dan dari sisi apa? Pelaku. Wadhalika kaqouli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala.
yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Kata hadaro, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iq, karena adanya petir guntur yang sangat keras. Hadarul maut, karena takut mati. Coba antum perhatikan kata hadaro. Pertama, dia sebab terjadinya sebelumnya, yaitu dia jadikan jari-jarinya di telinganya karena takut mati. Terus waktunya sama. Kapan dia jadikan jarinya di telinganya? Saat dia takut mati. Pelakunya juga sama. Siapa yang menjadikan jari di telinganya dan siapa yang takut mati? Anda bisa paham ini? Berarti terpenuhi syarat. Fal hadaru masdar mansub. Masdar mansub. Dzukira illatan li ja'lil asabi fil adan. Disebutkan sebagai sebab dijadikannya jari-jari di telinga. Wa zamanuhu wa zamanul ja'li wahid. Waktu dan waktu dia jadikan jarinya di telinga sama. Wa fa'iluhuma aidan wahid. Pelakunya juga sama. Wa humul kafirun, yaitu orang-orang kafir yang takut mati. Falamma stufiyat hadhihi syurut intasoba. Tatkala terpenuhi syarat-syarat ini maka dia ternasobkan. Jelas kan? Sudah sampai di situ. Setelahnya itu yang tidak terpenuhi. Falau faqadal mu'allilu syartan min hadhihi surut. Kalau hilang dari mu'allil satu syarat dari syarat-syarat ini, wajib jarruhu bila mitalid. Wajib dia dijar dengan lamu. Ingat, wajib. Artinya tidak boleh datang tanpa jar. Pahami? Kalau antum dapat dia tanpa jar dinasob, maka dijatuhkan huruf jarnya. Begitu jadinya. Anda bisa pahami? Disitulah nanti dapat i'rab iskoti al-khafid. Karena tidak terpenuhi ini, tapi dia tetap dinasab. Jelas? Jelas pembahasan ini? Itu dia. Famitalu ma faqadal masdariyah. Contoh yang hilang syarat masdarnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a katakum. Fa'inal muqatabin, sungguh yang diajak bicara kumul illa fil khalq, yaitu kum, itu namanya muqatab. Mereka sebab dalam penciptaan. Kenapa Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini? Karena adanya kalian. Anda bisa paham ini? Di bumi ini semua ada, dicipta. Paham ini? Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada. Dulu tidak ada HP, sekarang ada. Untuk apa itu? Untuk kalian. Berarti kalian ini sebab adanya penciptaan, kan begitu? Tapi masalahnya dia bukan masdar. Makanya dijer dengan huruf jer, lakum. Wa hufidu dhamiruhum bilam. Dijer dhamir mereka dengan apa? Lam. Li'annahu laisa masdaron. Karena dia apa? Bukan masdar. Wa kadza qaulu mri'il qais. Datang lagi ini syair yang kita peras tenaga sebelumnya untuk memahaminya. Demikian pula perkataannya Imri'il Qais, walau annama as'ali adna ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Di sini mana? Li adna. Bukan maknanya di sini yang dicari, tapi adna. Masdar atau bukan? Masdar atau bukan? Bukan. Karena itu isim tafdil. Makanya karena dia bukan masdar, akhirnya di jar dengan apa? Li lamutali li adna. Fa adna af'al tafdil. Adna fi'il af'al tafdil. Isim tafdil yang berwazan af'al. Walaysa bimasdarin, dan bukan masdar. Falihada ja'a maf'udun bilam. Af'al tafdil maksudnya af'al yang bermakna tafdil, bukan af'al fi'il. Paham? Maksudnya wazannya af'al yang bermakna apa? Tafdil. Jangan sampai untuk pahami fi'il tafdil. Tidak. Tafdil itu isim. Tafdil itu adalah apa? Isim. Bukan masdar. Walihadza ja'a maf'udun bilam. Oleh karena itu datang dia dijar dengan apa? Lam. Wa mithalu ma faqadat tihaduz zaman. Contoh yang hilang sama waktunya. Qauluhu. Ini lagi yang duluan nih. Bukan. Berarti terbalik syair yang di matan. Disebutkan duluan yang ini. Faji'tu wa qad naddot li naumin thiyabaha lada sitri illa libsatal mutafaddili. Waduh, ngeri.
Ternyata syair keduanya, iya, dia bilang, Faji itu saya datang, dia telah membuka pakaiannya untuk tidur. Lada sitri, dia tidur di belakang tirai. Ya, tidak ada yang dia pakai kecuali pakaian yang mutafaddili. Pakaian dinas. Iya. Antum paham kan, Pak Sunar? Tidak ada yang dia pakai kecuali pakaian dinas saja. Yang tipis, ya Pak Sunar paham itulah. Tidak perlu saya sebutkan. Iya, jelas ini kan? Jelas ini. Syahidnya mana ini Atir? Hah? Hilang syahidnya deh, gara-gara maknanya. Syahidnya mana ini Atir? Linaum, beda waktunya. Beda waktunya. Kan dia datang, tidur setelahnya. Jelas? Beda waktunya. Terus, kata beliau, fa'inan nauma wa in kana illatan fi khalqi thiyab. Sungguh tidur itu walaupun dia sebab dia buka baju, lakin zamanu khalqi thawb sabiqun ala zamani. Akan tetapi waktu dia buka baju itu duluan daripada apa? Waktu tidur. Tidak mungkin sambil tidur buka baju, itu ngigo namanya. Tidurnya dia buka bajunya. Ya kan? Kalau ini dia buka dulu baru tidur. Baik. Wa mitalu ma faqadat tihadul fa'il. Contoh yang hilang sama fa'ilnya. Qauluhu, perkataannya penyair. Wa inni la ta'aruni li dzikraki hizzah. Kaman tafadul usfuru balala hulqat. Iya. Wa inni la ta'aruni. Iya, dia bilang, sungguh saya betul-betul hizzah, betul-betul gemetar. Lidzikroki, karena mengingatmu. Siapa yang bergetar? Saya kan? Siapa yang mengingat? Siapa yang diingat? Dia. Coba kita lihat dulu. Belum bilang, fa inna dzikra hiya illatu uruwil hizzah. Sungguh ad-dzikra, karena dia mengingat, itu adalah sebab turunnya, turun, terjadinya hizzah, gemetaran. Wa zamanuhuma wahid. Sebenarnya waktunya sama, karena saat dia ingat, gemetar. Sama. Walakin ikhtalafal fa'il. Akan tetapi beda fa'ilnya. Kenapa? Fa'ilul uru. Fa'ilnya uru maksudnya ta'runi tadi. Fa'ilnya uru, hizzah. Huwal hizzah. Wa fa'ilu dzikra huwal mutakallim. Di sini kita bilang tadi kaf, kiki. Paham kan? Ternyata itu dipahami bukan fa'ilnya ki dari dzikra. Fa'ilnya dzikra adalah yang ni sebelumnya, si mutakallim. Si yang berbicara. Dipahami ini? Bukan kaf yang ada dalam lafaz. Kalau secara lafaz, kadang kita akan bilang fa'ilnya apa? Kaf. Ki. Karena ki biasanya masdar itu fa'ilnya selalu mudhof ilaih. Anda bisa pahami? Ternyata ini fa'ilnya adalah yang dipahami dari bait syair. Siapa yang bicara ini? Sungguh saya gemetar karena mengingatmu. Dipahami nih? Dipahami nih kan? Saya gemetar saat mengingatmu. Yang belum maksudkan adalah fa'ilnya uru, turunnya gemetaran, kan uru turun. Yang turun apa? Hizzah, gemetaran. Paham kan? Fa'ilnya hizzah. Kemudian yang mengingat siapa? Yang berbicara. Berarti beda apanya? Beda fa'il. Li'anal makna dikri iyaki lata'aruni hizzah. Dikri iyaki, saya mengingatmu, maka terjadi gemetaran. Falamma ikhtalafa al-fa'il kufidu billam, maka tatkala beda pelakunya, maka dia dijar dengan apa? Lam. Makanya dia bilang apa? Lidzikroki. Jelas kan? Kembali linaum. Wa ala hadza ja'a qauluhu ta'ala, di atas hal inilah datang firman Allah taala, litarkabuha wazinatan. Perhatikan gitu, wazinatan. Kenapa mansub?
Paham? Fa inna tarkabuha bitakdiri li antarkabuha. Kan li tarkabuha kan, ini kan mansub dah dengan penghilangan apa? Nun. Siapa menasabnya? An mutmarotan, ya kan? An mutmarotan. Berarti takdirnya li antarkabuha. Wahya ilatun lil khalqil qail wal bigol wal hamir. Dia adalah sebab yang ayat sebelumnya. Sebab diciptakan koil, kuda, bigol, keldai, wal hamir, sama juga keldai, waji'a bihi makrunan bil lam. Didatangkan, digandenkan dengan lam. Kenapa? Likhtilafil fa'il. Karena beda pelakunya. Karena yang menciptakan siapa? Siapa ini? Menciptakan Allah. Yang menaikinya manusia. Ya kan, litar kabuha. Allah menciptakan semua itu litar kabuha, untuk kalian naiki. Siapa yang menaikinya? Manusia. Siapa yang menciptanya? Allah. Berarti beda pelaku, ya kan? Maka datang dia digandengkan dengan apa? Alam. Itulah tidak dibilang antar kabuha, tapi litar kabuha. Beda fa'il. Li'anna fa'ilal khalqu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fa'il yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'ila rukub Banu Adam. Dan pelaku dari yang menaikinya adalah Bani Adam. Waji'a biqaulihi jalla tana'u. Dan didatangkan dengan firman Allah jalla tana'u. Wazinatan mansuban. Kenapa dia mansub? Ini rahasianya. Li'anna fa'ilal khalqu wat tazyin huwallah. Karena yang menjadikan zina itu yang diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Siapa yang menjadikan itu sebagai zina, perhiasan kehidupan dunia? Allah, bukan manusia. Makanya dia terpenuhi. Hukumnya mansub. Sebagai apa? Maf'ul li'aj. Bisa juga antum katakan ma'tuf di litar kabuha. Diatofkan tarkabuha karena mahalnya apa? Fi mahali nasbi maf'ul li ajli yang tidak terpenuhi syaratnya. Jelas kan? Jelas kan? Ini selesai. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insyaallah besok lagi baru masuk di berikutnya. Kita ambil dua-dua mungkin ini. Ya. Karena sisa dua lagi. Sisa maf'ul fi sama maf'ul ma'. Maf'ul fi dan maf'ul ma'. Mudah-mudahan besok bisa dua lagi. Supaya setelah itu kita masuk hal dan tamiz. Hal, tamiz, mustatna. Setelah mustatna, majrur. Ini tinggal pembahasan cepat semuanya. Mustatna mungkin kita anggap sulit, tapi karena di ini sudah kali ketiga, kali keempat, insya Allah sudah tidak sulit lagi. Masalah mustatna. Alhamdulillah. Jadi kalau dia naik mas maf'ul dia aja dia kalau dia menjeruk fi mahali nasbin maf'ul dia aja. Iya, maknanya memang. Karena kenapa dijer dia? Karena tidak terpenuhi syarat. Terus juga antum perlu ingat kembali dulu yang disebutkan di Tufah. Kalaupun terpenuhi syarat, tidak wajib nasab. Jadi yang wajib dijer ini kalau tidak terpenuhi syarat, wajib dijer. Tapi kalau terpenuhi syarat, tidak wajib dinasab. Boleh dijer dengan huruf jer. Antum diingatkan kan di Tufah. Maksudnya tadi misalnya kumtu ijlalan li Zaid. Boleh kumtu li ijlal. Antum bisa paham ini? Bisa ini. Jadi di Tufah sudah diingatkan. Kalau tidak terpenuhi syarat, wajib dijer. Kalau terpenuhi syarat, tidak wajib dinasab. Jangan sampai antum paham kebalikannya. Kalau terpenuhi syarat, boleh juga dijer. Antum bisa paham ini? Boleh juga dijer. Di Tufah sudah diingatkan. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah.